Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian hukum dan metodologi penelitian hukum dan fikih yang berbahagia. Pada video ini saya akan menerangkan tentang analisa data. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, kemudian pengecekan keabsahan data. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah Anda mengumpulkan data dan jadi tidak harus menunggu selama mengumpulkan data, Anda bisa mulai melakukan analisa data. Ini kalau penelitiannya kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, analisa data baru bisa dilakukan setelah semua data terkumpul. Tetapi dalam penelitian kualitatif, analisa data sudah bisa dilakukan sejak kita mulai mengumpulkan data. Nah, bagaimana cara menganalisa data? Saya mengutip cara yang dilakukan atau yang ditulis oleh Miles dan Huberman, Matthew Miles dan Michael Huberman dalam bukunya Analisa Data Kualitatif. Ada 3 tahapan dalam melakukan analisa data kualitatif. Yang pertama adalah reduksi data. Saudara-saudara, reduksi berasal dari bahasa Inggris reduction. Tulisannya reduction. Nah, itu artinya pengurangan. Jadi data yang kita kumpulkan dari lapangan itu perlu dikurangi. Dikurangi bagaimana? Ya, dikurangi, dipilah-pilah agar tidak tercampur dengan informasi lain yang tidak relevan dengan penelitian kita. Misalnya penelitian tentang praktek kecurangan di Pasar Wage. Nah, Anda sudah ke lapangan, sudah wawancara, sudah observasi, sudah studi dokumen. Nah, ini saya bicara waktu masih di lapangan dulu, penelitiannya masih berlangsung. Nah, tugas Anda ketika wawancara adalah selesai wawancara Anda harus membuat transkrip wawancara. Transkrip itu apa yang ditanya jawab yang sudah berlangsung itu ditulis apa adanya, mentah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, itu namanya transkrip. Nah, dari transkrip itu maka Anda akan tahu mana obrolan yang mana jawaban-jawaban dari narasumber atau informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mana yang tidak. Apa mungkin ada data yang tidak sesuai? Sangat mungkin. Anda tanya jawab dengan pedagang. Pertanyaan pertamanya misalnya, Ibu sejak kapan Ibu berdagang di pasar ini? Nah, yang Anda butuhkan kan hanya sejak kapan, berarti tahun berapa. Jadi Anda akan menghitung sudah berapa lama informan itu berdagang. Misalnya dia menjawab, oh sudah lama Mbak, sejak tahun 2000. Nah, berarti kalau dihitung dari sekarang sudah 21 tahun. Nah, Anda tulis 21 tahun karena sejak tahun 2000. Nah, tetapi bisa saja informan ketika ditanya sejak kapan berjualan, dia akan menjawab bermacam-macam, lebih dari yang diinginkan. Misalnya, sudah lama Mbak, saya sudah dari tahun 2001, waktu itu saya baru lulus SMA, bapak saya meninggal, ibu saya di luar negeri, saya nggak punya kegiatan, kuliah nggak mungkin, ya sudah saya ikut jualan aja di sini.
oh Mbak kalau tahu ya waktu itu pasarnya di sini aduh jelek banget, masih belum bagus. Sekarang ini sudah keren, sudah ada AC-nya dan segala macam. Itu kan terlalu panjang. Anda tidak membutuhkan jawaban yang terlalu panjang itu. Yang Anda butuhkan hanya sejak kapan informan berdagang di pasar itu. Lalu Anda catat. Nah, setelah Anda reduksi dari transkrip tadi itu ada yang di-delete. Yang di-delete itu maksudnya dibuang, bisa nanti untuk kepentingan penelitian lain. Jadi bukan dibuang begitu saja. Nah, fokus penelitian Anda sekarang adalah tentang kecurangan pedagang. Nah, Anda hanya pertanyaan pertama tadi tentang sejak kapan berjualan, tapi dia menceritakan banyak sekali di luar yang Anda butuhkan. Nah, itu disingkirkan, di-delete untuk di-cut ya, bukan di-delete, di-cut, dipindahkan ke file lain. Nah, kemudian yang Anda pakai untuk penelitian Anda tadi adalah yang betul-betul sesuai dengan topik. Misalnya yang kedua, Ibu dalam melayani pelanggan, apakah Ibu punya trik-trik khusus untuk cari keuntungan lebih? Oh jelas Mbak, ini kan zaman edan, kalau nggak edan nggak keduman. Ya saya pastilah, pedagang lain juga begitu, ya saya begitu. Misalnya nah, ya, Ibu jual apa? Saya jual beras. Nah, jadi triknya gimana Bu? Triknya itu ya, saya beli beras yang bagus, yang harganya mahal, kilo 15.000. Nah, di rumah saya campur sama yang harganya 12.000. Tapi saya jual dengan harga 15.000. Saya ambil keuntungan 1.000 per kilo, jadi saya jual 16.000. Padahal itu campuran. Nah, itu kemudian beliau misalnya menceritakan macam-macam lagi. Mbak, kalau nggak gitu ya, ini kan zaman yang beginilah. Nanti anak saya nggak bisa sekolah. Keuntungannya dikit dari jualan. Jadi saya terpaksa melakukan itu. Anak saya sekarang minta HP, kalau nggak dituruti, aduh nanti ngamuk, maklum anak laki-laki segala macam. Nah itu kan tidak terlalu relevan dengan penelitian Anda yang judulnya bentuk-bentuk kecurangan. Nah tetapi nanti dulu, jangan dibuang begitu saja. Anda bisa membuat penelitian yang baru yang memanfaatkan data-data dari data yang sudah Anda miliki tetapi tidak relevan. Misalnya judul penelitian yang baru, alasan atau motif para pedagang di Pasar Wage melakukan kecurangan dalam berdagang. Yang tadi judul pertama itu bentuk-bentuk kecurangan, penelitian kedua memanfaatkan lebihan data, itu judulnya motif para pedagang di Pasar Wage melakukan kecurangan. Nah, jadi bentuk dan motif itu dua hal yang berbeda, maka bisa menjadi dua penelitian. Nah, itu namanya reduksi data. Kemudian setelah data direduksi, kemudian sudah tersortir, disensor, sudah terkumpul yang relevan saja dengan penelitian Anda, maka langkah kedua ketika Anda melakukan penulisan laporan, maka yang harus dilakukan adalah display data. Display itu artinya penyajian data. Menyajikan data, bagaimana caranya? Caranya bermacam-macam. Anda bisa menggunakan cara penulisan naratif. Penulisan naratif itu yang menggunakan paragraf biasa. Misalnya, berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara dengan 10 orang pedagang yang beragam dagangannya, bisa diketahui bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang terdapat yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Wage adalah sebagai berikut. 1. Mencampurkan barang bagus dengan barang yang buruk.
dengan dijual dengan standar harga yang bagus. Nah, itu adalah data yang Anda dapatkan dari wawancara, kemudian Anda tulis secara naratif. Kemudian diberi keterangan. Hal ini antara lain dilakukan oleh seorang pedagang beras bernama namanya disamarkan, misalnya Ibu Ani lah, katakanlah namanya begitu. Ibu Ani yang sudah berdagang selama 21 tahun, yaitu sejak tahun 2000. Nah, itu tadi hasil wawancara, lalu Anda narasikan seperti itu. Ibu Ani menyatakan ia terpaksa melakukan itu dikarenakan ia berpikir bahwa kalau tidak melakukan itu maka keuntungan yang didapatkan akan sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, itu namanya memaparkan data dengan cara naratif, paragraf naratif. Nah, jadi bentuknya ya tulisan seperti paragraf itu biasa. Nah, penyajian lain bisa juga dilakukan dengan tabel. Tabel misalnya bentuk-bentuk kecurangan pedagang di Pasar Wage. Tabel kolom-kolom nomor, kemudian pelaku, pedagang beras, yang bawahnya pedagang pakaian, bawahnya lagi pedagang gula dan sebagainya. Nah, bentuk kecurangan pedagang beras mencampur beras bagus dengan beras buruk, dijual dengan harga bagus. Pedagang pakaian, bentuk kecurangannya menyembunyikan cacat, ditulis baju tidak boleh dibuka segelnya. Nah, kemudian pedagang gula itu bentuk kecurangannya menambah berat pembeban dalam timbangan 1,5 on per kilo. Nah, itu Anda tulis dalam kolom-kolom. Itu namanya penyajian data dengan bentuk tabel. Nah, bisa juga Anda menggunakan diagram. Misalnya diagram yang bundar itu, kemudian dibuat warna-warni. Misalnya Anda meneliti di Pasar Wage itu jumlah pedagang Pasar Wage 1000 orang. Nah, lalu Anda buat grafik atau diagramnya 100%, 100 orang warnanya biru, pedagang sembako. 100 orang lagi warnanya kuning, pedagang beras. Nanti ada lagi 200 orang Anda beri warna hijau, pedagang sayuran dan bumbu dapur. Nah, misalnya seperti itu juga cara penyajian data. Misalnya Anda dapatkan dari profil pasar yang diberikan oleh pegawai pasar, lalu Anda terjemahkan, Anda sajikan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan diagram. Itu juga bisa. Cara lain adalah dengan gambar. Nah, Anda bisa memfoto suatu realitas yang sesuai dengan penelitian Anda, lalu hasil dari foto itu disajikan dalam laporan penelitian. Misalnya tadi, ketika mengatakan bentuk kecurangan berupa menambah sesuatu di pembeban timbangan, nah Anda foto. Nah, dari foto itu Anda lihat bahwa ada batu dibungkus plastik, diselipkan di bagian timbangan yang bagian pembebannya, bukan bagian barangnya. Nah, di situ maka Anda bisa menjelaskan kepada pembaca bahwa salah satu cara yang dilakukan pedagang dalam kecurangan yang dilakukan adalah seperti itu. Nah, maka pembaca menjadi lebih mudah memahami. Itu namanya penyajian data. Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan.
kesimpulan adalah satu pengetahuan yang didapat dari data. Maksudnya bagaimana? Ya, setelah Anda memaparkan tadi, ada misalnya 5 bentuk kecurangan, maka bisa disimpul mohon maaf, berdasarkan bentuk-bentuk kecurangan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang umum terjadi adalah dibuat singkat. Tadi misalnya per satu bentuk itu Anda terangkan dalam satu paragraf. Nah, kemudian di kesimpulan itu cukup satu paragraf itu diringkas menjadi satu istilah. Misalnya tadi mencampur barang bagus dengan barang yang buruk, atau berkualitas baik dengan berkualitas buruk, dijual dengan harga bagus. Nah, itu diringkas. Kemudian sebelum sampai situ, Anda juga perlu mengutip pendapat para pakar, mengutip peraturan yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang sudah dipaparkan tadi itu adalah benar bisa disebut dengan kecurangan. Misalnya mencampur barang bagus dengan barang buruk adalah bentuk kecurangan dikarenakan pembeli menjadi rugi, sudah membayar harga mahal tetapi mendapatkan barang yang buruk. Hal ini melanggar kalau Anda menggunakan KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal berapa. Kalau Anda menggunakan fikih klasik, Anda bisa mengutip pendapat Imam Mazhab. Menurut Imam Syafi'i ini adalah kecurangan. Atau Anda bisa mengutip pendapat ulama kontemporer, misalnya ulama Majelis Ulama Indonesia, menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa perbuatan semacam itu adalah tergolong perbuatan curang. Nah, jadi Anda tampilkan juga data dari dokumen. Kalau tadi yang dari pengamatan, dari wawancara sudah, kemudian didialogkan, ya, dibandingkan dengan data dari dokumen, yaitu berupa jurnal, buku, kitab, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi, bentuk-bentuk kecurangan yang ada di Pasar Wage ada 5, tetapi tidak ditambah dengan penjelasan, karena penjelasannya sudah ada tadi di atasnya. Nah, jadi dalam menulis laporan penelitian tidak cukup ketika menganalisa itu hanya memaparkan data lapangan, tetapi harus didialogkan dengan data dari buku, dari jurnal, dari peraturan perundang-undangan, karena ini adalah penelitian hukum. Maka tergantung Anda menggunakan perspektif hukum apa. Nah, di situ disinkronkan. Ini Anda kategorikan sebagai kecurangan, dasarnya apa. Nah, maka pembaca menjadi jelas. Jadi bukan hanya opini Anda sendiri, tetapi ada dasar teorinya bahwa yang seperti itu memang merupakan kecurangan. Demikian tentang analisa data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.